Kekasih Tuhan, nama Salomo adalah Yedijah, artinya Yadid to Yahweh, beloved to the Lord, orang yang dikasihi Tuhan. Hari ini saudara, dimanapun Anda berada, waktu engkau buka hatimu, saudara menerima kasih Tuhan. Biarkan aliran kasih-Nya, tangan kasih-Nya memeluk saudara, dan saudara mulai hidup dalam berkat Allah. Saudara, apa Salomo tidak pernah gagal? Ternyata pernah. Orang yang dikasihi Tuhan, orang yang menikmati segala berkat Allah ini, satu kali pada waktu dia gagal, dia berkata sia-sia, sia-sia, sia-sia. Hidup adalah kesia-siaan. Bagaimana mungkin saudara? Karena dia manusia biasa. Pada waktu dia membuka celah untuk kegagalan, pada waktu dia membuka celah untuk dosa mengintip dalam hidupnya, pada waktu dia melakukan perkara-perkara yang tidak disukai Tuhan, maka dia kehilangan hadirat Tuhan dan dia berkata gagal, sia-sia. Namun luar biasa, dalam satu Mazmurnya Salomo menulis Mazmur 127. Saya bacakan untuk saudara. Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia Tuhan memberikannya pada waktu tidur. Haleluya. Saudara, dia tahu arti kesia-siaan. Apa Salomo gak punya kekayaan? Punya. Apa Salomo tidak punya pasukan dan tentara yang hebat? Termasyur. Apa negara Salomo tidak kokoh? Kuat. Tetapi dia berkata sia-sia. Karena kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Kalau bukan pengawal berjaga, sia-sia. Bahkan saudara, orang yang kerja, yang membanting tulang, saudara berkata gimana sih hidup ini? Dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Jakarta begitu besar, kota-kota lain begitu padat. Pekerjaan tidak mudah. Dari pagi sampai malam, banting tulang. Saudara, tidak memperoleh apa-apa. Dan Salomo menyadari, kalau cari roti, cari kehidupan, cari makanan. Saudara, dari pagi sebelum matahari keluar, gelap. Pulang ke rumah, juga waktu gelap. Tidak mendapat apa-apa. Saudara dan saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Beloved to the Lord. Kekasih Tuhan. Tuhan berjanji, Dia memberikan kepada yang dicintainya segala berkat Tuhan yang dibutuhkan kita justru pada waktu kita tidur. Artinya apa saudara? Pada waktu kita enggak, bahasa Jawa enggak ngoyo, enggak ngotot. Pada waktu kita enggak mengandalkan otot kita, kepandaian kita, pangkat, kedudukan, posisi, fasilitas. Justru pada waktu kita berserah sama Tuhan, berkat Tuhan itu sedang datang untuk saudara. Hari ini terimalah berkat Tuhan. Saudara berkata, gimana sih kita tidur kok diberkati Tuhan? Berarti malas. Bukan itu. Saya akan berikan satu perumpamaan. Kalau saya seorang ayah yang baik, katakanlah ada seorang pria, ayah yang baik. Anaknya ingin sekali ke dunia fantasi. Dan anaknya merengek-rengek, "Pak, bawa dong aku ke Dufan. Katanya hebat, aku masih kecil tapi aku pengen mainan di Dufan." Iklan di televisi banyak tentang dunia fantasi. Dan ayah yang baik, dia mulai atur. Begitu hari libur, anak TK ini dibawa ke dunia fantasi. Naik dari busway, naik kendaraan umum, dan masuk. Ternyata masuk ke dalam begitu jauh, saudara. Anak ini menjadi lelah. Dan karena liburan dunia fantasi menjadi penuh, orang antri untuk membeli tiket. Dan ayah yang baik berkata, "Nak, sini. Ayah gendong kamu." Dan waktu anak ini digendong, apa yang terjadi? Anak ini tidur, saudara.